Bilakah dia tahu apa yang telah terjadi semenjak hari itu hati ini miliknya. Karena dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Bilakah dia mengerti apa yang telah terjadi. Hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya. Karena dia jatuh hati seperti apa yang ku rasa. Mungkinkah dia jatuh cinta seperti apa yang ku damba. Tuhan yakinkan dia untuk jatuh cinta hanya untukku. Andai dia tahu. Baik, karena sudah jam 11, mari kita mulai. Selamat siang teman-teman semua. Gimana kabarnya? Boleh dong sharing gimana kabarnya, dari mana, berasal dari mana di kolom chat. Selamat datang di Kaizen Talk pada siang hari ini. Semoga kabarnya baik. Boleh dong kakak-kakak yang sudah join di chat, dari mana, namanya siapa, kita kenalan dulu. Tapi sebelum kita kenalan, aku mau memperkenalkan diri karena katanya kalau tak kenal kata sayang, maka kenal dulu baru boleh sayang ya. Jadi perkenalkan, nama saya Anissa Wiryamustada, biasa dipanggil Anissa. Nah, siang ini aku akan nemenin teman-teman semua untuk sharing di sini sebagai moderator di sesi Kaizen Talk hari ini. Alhamdulillah baik, kabar baik Kak. Halo Kak Dwi, semoga baik-baik terus ya. Halo Kak Primaya Harapa, halo Kak. Halo, boleh banget teman-teman untuk menyalakan kameranya nemenin aku ya kan sama Kak Jul pada siang hari ini biar kita bisa bertatap muka gitu. Kabar baik Kak, saya Nancy dari Bekasi, salam kenal Kak Nancy. Halo Kak Yudis. Halo teman-teman semua, aku nggak bisa nyapa satu-satu tapi aku pengen menyapa sebenarnya ya. Wah, dari Nida dari Palu, jauh sekali, tapi senang banget teman-teman bisa bergabung pada siang hari ini di Kaizen Talk. Nah, sebenarnya hari ini Kaizen Talk mau bahas apa sih gitu. Sebelum aku membahas apanya, aku mau bahas Kaizen Talk-nya. Siapa sih yang ngadain Kaizen Talk gitu ya. Jadi Kaizen Talk ini diadakan oleh Kaizen Room. Nah, Kaizen Room sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu Kai yang artinya baik dan Zen yang artinya perubahan. Terbalik. KI yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi, kami di sini mempunyai mimpi untuk membawa perubahan baik secara berkesinambungan kepada teman-teman semua dalam bidang bisnis, komunikasi, dan pengembangan diri tentunya. Nah, agar sesi siang hari ini berjalan dengan kondusif, aku harap teman-teman untuk mengemute atau mematikan mic selama sesi berlangsung, sampai dipersilahkan untuk menyalakan mic ya. Terus yang kedua itu, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh banget bertanya di kolom komentar. Nanti di akhir sesi ditanya jawab, kita akan bahas satu-satu pertanyaannya sampai waktu kita habis, oke? Jadi nggak usah tahan-tahan, kalau ingin abis pengertian ini nggak ngerti, langsung aja Kak, ini apa, nanti bakal dibahas oleh fasilitator kita. Nah, selanjutnya teman-teman juga diperbolehkan untuk menyalakan kamera yang tadi sudah aku bilang untuk menemani aku sama Kak Jul ya siang hari ini biar kita bisa say hi gitu kan ya.
Nah, nanti pada akhir sesi ini akan dibagikan link untuk teman-teman isi sebagai absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi teman-teman harap mengikuti sesi ini sampai selesai, lalu mengisi form tersebut ya, jangan lupa. Oke, nanti aku ingetin lagi. Nah, sesi Kaizen Talk hari ini tuh ngebahas bagaimana sih membuat foto produk untuk bisnis Anda hanya menggunakan smartphone. Nah, tapi fasilitator kita unik hari ini. Kenapa? Karena beliau ini bukan dari bidang fotografi sebenarnya. Jurusannya aja jauh dari bidang fotografi. Mungkin kalau komunikasi masih nyerempet-nyerempet fotografi. Tapi kalau ini, dia nggak nyerempet-nyerempet sama sekali sama bidang fotografi. Jadi dia seorang engineer yang kemarin terlibat dalam pembuatan jembatan yang viral kemarin tuh yang di Makassar. Teman-teman tahu nggak yang viral tuh yang jembatan tol yang ada anak sepeda mau masuk tuh. Nah itu ini adalah beliau ini terlibat dalam situ tapi hobinya fotografi. Iya nggak Kak Jul? Coba dong halo Kak Jul. Halo, selamat siang teman-teman sekalian. Terima kasih Kak Anissa. Ya terima kasih. Bener ya Kak kemarin sempat terlibat di pembuatan jembatan. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian semuanya. Jadi perkenalkan nama saya Zul Asari. Teman-teman bisa manggil saya Zul. Jadi betul sekali kata Kak Anissa tadi bahwa saya itu dari dunia fotografi basicnya itu jauh banget. Saya seorang engineer. 2 tahun kemarin menghabiskan waktu untuk ikut bergabung di proyek pembangunan tol layang AP Petarani. Nah, di sana sebagai safety officer. Jadi waktu luang untuk dunia fotografi itu, kalau bisa dibilang sebenarnya nggak ada sih. Tapi karena ya namanya itu kesenangan, sampai memberanikan diri untuk izin sama manajer saya, Pak, tolong dikasih 1 hari dong, saya mau belajar sesuatu lagi nih, terkhusus di dunia fotografi. Akhirnya bos saya mengizinkan, dan dari situ sampai sekarang sepertinya dunia fotografi itu menyenangkan. Berarti udah passion ya Kak? Iya. Berarti ini sebenarnya fotografi bukan apa ya, pekerjaan utama, bukan? Iya, betul sekali, betul. Bukan ya, tapi karena hobi jadinya dijalani terus-menerus gitu ya Kak? Iya. Menyenangkan dan banyak koneksi dari situ. Oke, lanjut sampai sekarang. Oke, lanjut. Oke Kak, daripada kita ngobrolnya coba berdua, aku mau mempersilakan Kak Jul langsung ngobrol sama teman-teman semua. Jadi silahkan Kak Jul. Oke. Terima kasih Kak Anissa sudah membuka pada siang hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri secara detail mungkin ya buat teman-teman semua, karena pasti belum ada yang kenal nih. Mungkin ada beberapa yang kenal, cuma pasti kebanyakan belum tahu. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, itu bisa manggil saya Zul saja ya. Untuk kerjaan sekarang sebagai content creator, dan semoga bisa memberikan impact lebih kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, khusus untuk pengambilan foto produk. Karena apa? Produk yang ingin kita pasarkan di dunia digital itu belum tentu bisa langsung ngena kepada konsumen atau yang ingin beli produk kita. Nah, salah satu caranya gimana ya biar orang di luar sana itu tertarik buat beli ya, gimana ya caranya? Nah, kita bisa menggunakan salah satu teknik marketing sih sebenarnya, karena bisa dibilang kita memikat mereka melalui matanya, melalui apa yang dilihat
melalui layar handphonenya, layar laptopnya, melalui dunia digital lah secara garis besar, gitu ya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan secara simpel, sesimpel mungkin. Bahasanya mungkin saya bisa sampaikan kalau memang ada yang kurang dimengerti, langsung di ini saja di kolom chat ya. Soalnya bahasanya itu mungkin agak ke arah-arah bahasa fotografi, bahasa videografi begitu. Jadi kalau ada yang kurang dimengerti langsung di kolom chat saja. Nanti kita sama-sama saya bantu jawab kayak gimana itu penjelasannya. Ya, oke. Kak Jul, boleh tolong diulang untuk biar bisa full screen? Karena di aku belum full screen nih. Oh iya. Oke, terima kasih Kak Jul. Gimana? Oke, bentar ya. Jadi mungkin sambil menunggu ya, saya ingin sedikit cerita. Kenapa kok bisa seorang HSE atau mungkin teman-teman yang pernah di proyek atau pernah singgungan dengan dunia proyek, entah bekerja sama atau sebagainya. Saya itu safety officer di proyek. Nah, pekerjaan saya itu membimbing pekerja proyek jangan sampai terjadi kecelakaan kerja pada mereka. Kami nggak inginkan hal itu terjadi. Setelah beberapa tahun berkecimpung di dunia proyek tersebut, saya kok merasa pengen melakukan sesuatu yang baru gitu. Paling nggak meningkatkan soft skill terkait pengembangan diri, soft skill terkait gimana caranya biar bisa ngembangin diri lebih jauh lagi. Dan salah satu hal yang saya temukan itu di dunia fotografi, videografi ini, karena notabene-nya kita semua tahu Instagram, YouTube, yang viral sekarang itu TikTok. Nah, dunia Instagram itu sepertinya menyenangkan untuk ditelaah gitu. Nah, dunia Instagram itu sangat memberikan apa ya, impact buat orang di luar sana. Wow, ternyata khusus di Indonesia ya, ternyata di Indonesia ini banyak sekali tempat-tempat yang kalau bisa kita bilang itu cuma sejam 2 jam dari rumah, ternyata bagus seperti itu. Nah, terkhusus untuk hari ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai foto produk. Di sini singkatnya adalah tutorial singkat. Tutorial simple, tutorial yang nggak bakalan bikin kepala kita pusing lah. Ini teknik kayak begini, editingnya kayak begini. Saya usahakan bahasnya itu sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, biar kita bisa langsung praktekkan di rumah. Tidak perlu dengan studio khusus misalnya, tidak perlu, kita memanfaatkan apa yang kita bisa manfaatkan, apa yang gampang kita temukan di rumah kita. Oke, seperti itu. Kemudian, belum pindah ya? Oke. Udah Kak, udah. Oke. Oke. Silakan Kak Jul. Oke, saya lanjut ke pembahasannya. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa mengambil foto produk biar bisa menonjol di dunia digital itu kayak gimana? Saya di sini akan memberikan tutorialnya per step, dan saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Mas Glenn dari YouTube ya, karena video tutorial ini menggunakan beberapa bahan dari Mas Glenn. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya langsung masuk ke equipment dan peralatan ya. Yang pertama yang kita bisa gunakan, kita bisa temukan, yaitu kertas karton putih. Nah, kertas karton putih ini pasti banyak ditemukan lah, gampang ditemukan di mana-mana, bisa bahkan ada yang bekasan, asalkan bersih, belum terlalu kotor, silahkan digunakan. Kertas karton putih ini ukurannya silahkan disesuaikan dengan ukuran produk yang akan kita potret, silahkan disesuaikan.
Jadi mengikut dengan ukuran produknya. Kemudian lakban untuk menempel si karton putih ini yang akan saya tunjukkan nanti ya. Kemudian yang ketiga yaitu kertas HVS. Kertas HVS putih di sini fungsinya sebagai reflektor ya. Fungsinya sebagai reflektor agar shadow-nya itu, karena kita akan menggunakan cahaya matahari, kita akan sedikit memberikan efek-efek yang gimana gitu biar foto kita kelihatan menonjol. Kemudian yang terakhir tentu saja yang lebih penting adalah, yang paling penting itu kamera dari smartphone kita. Apapun smartphone yang kita gunakan. Sebenarnya suggestion saya untuk smartphone kamera, satu saja sebelum memulai potret, pastikan lensanya bersih. Pastikan lensanya bersih. Karena apa? Jangan sampai ada bekas-bekas tangan atau bekas-bekas debu misalnya. Itu akan sangat mengganggu hasil dari foto yang akan kita tampilkan nantinya. Oke, kemudian yang akan kita gunakan sebagai sumber cahaya untuk produk kita itu full murni adalah cahaya natural dari matahari itu sendiri. Jadi suggestion saya, saran saya kepada teman-teman sekalian, silahkan cari jendela yang paling besar di rumahnya. Silahkan cari jendela paling besar dan gunakan jendela itu sebagai lighting atau lampu natural ya, biar produknya bisa tampil menonjol dan lebih. Nah, kenapa menggunakan cahaya matahari? Karena ternyata keluaran smartphone yang kita gunakan sekarang itu, teman-teman, itu smartphone itu kamera yang terpasang pada mereka itu ketika menganggap cahayanya terlalu gelap, maka mereka itu akan kameranya itu akan menaikkan ISO-nya sendiri. Nah, ISO yang naik itu akan menghasilkan grainy. Nah, si grainy ini mungkin kita akan bahas nanti ya. Kita akan bahas nanti karena dia terkait dengan segitiga exposure, dan untuk bahas hari ini mungkin agak terlalu lama misalnya. Jadi kita akan bahas nanti terkait segitiga exposure ini. Mungkin kalau teman-teman tertarik, kita bisa buka sesi atau kelas lain ya terkait hal itu. Kemudian hindari memotret pada saat cuaca lagi mendung. Saya sarankan silahkan memotret pada saat cuaca lagi cerah banget. Nah, gimana misalnya kalau sore hari? Kalau sore hari, saran saya silahkan gunakan vitras atau semacam gorden lah di jendela. Silahkan gunakan itu untuk mendiffuse cahaya langsung matahari yang langsung masuk ke jendela tadi. Jadi hasil fotonya itu akan lebih menonjol, akan lebih stand out lah di kamera. Oke, kemudian setting background foto yang akan kita gunakan, teman-teman bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini. Setting kameranya itu, setting backgroundnya itu seperti ini ya. Jadi lampu atau background ini kita setting seperti ini dengan posisi sebenarnya 90 derajat, tapi diusahakan tidak ada sudut. Diusahakan tidak ada sudut karena kita akan mencoba membuat foto produk kita itu kelihatan seamless. Jadi dia kelihatan di belakangnya itu nggak ada apa-apa gitu, cuma background polos. Karena yang akan kita buat adalah katalog, foto katalog. Jadi ada beberapa konsep yang teman-teman bisa gunakan untuk foto produk. Yang banyak kita gunakan itu kan ghost mannequin, kemudian background polos, kemudian foto fashion, kemudian lifestyle fashion. Nah, untuk hari ini saya akan mencoba menjelaskan cara membuat dengan background polos ini. Karena yang kita ingin tampilkan adalah gimana caranya biar foto produk kita itu menonjol dan enak dilihat di platform digital yang akan kita posting nanti. Oke, mungkin seperti itu. Selanjutnya,
posisi dari posisi dari background kita usahakan kita letakkan di samping jendela, jangan menghadap ke jendela. Karena harapannya apa? Harapannya cahaya yang kita dapatkan untuk produk yang akan kita foto itu side light. Jadi ada shadow lah. Nanti saya tunjukkan ya shadownya kayak gimana, side lightnya itu kayak gimana, sehingga akan memberikan dimensi untuk produk kita. Dimensinya jelas, nggak ya, menunjukkan produk kita itu seperti apa. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan, mungkin beberapa teman-teman saya juga sebelumnya nanyakan, nah oke nih cahaya luar bagus nih, nah gimana dengan cahaya dari dalam? Seperti bisa kita lihat dari gambar yang bergerak ini ya, gimana jika cahayanya ternyata dari ruangan itu gelap, sedangkan di luar terang. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Yang jelas, jangan campurkan cahaya matahari dengan cahaya lampu neon, atau cahaya lampu LED, atau cahaya lampu yang kita di rumah-rumah kita lah. Karena apa? White balance atau keseimbangan warna antara matahari dan lampu neon itu berbeda. Itu berbeda, sehingga jika kita campur, maka akan terjadi ketidaksesuaian warna di foto produk yang akan kita tampilkan. Jadi saran saya, suggestion saya, silahkan gunakan, manfaatkan cahaya matahari semaksimal mungkin. Cahaya matahari itu gratis, teman-teman tinggal sesuaikan saja posisinya, sebagainya, kameranya jelas, itu lightingnya kayak gimana, silahkan disesuaikan dengan posisi yang saya contohkan seperti ini. Oke, selanjutnya adalah posisi produk yang saya gunakan jadi model. Sebagai contoh model pada hari ini adalah produk ini ya, silahkan dilihat. Dia ini adalah sambal asap cakalang, kalau produknya ya. Nah, posisinya bisa dilihat di nomor 1. Oke, silahkan ditaruh di situ. Kemudian yang nomor 2, suggestion saya, karena kita akan memberikan efek seamless atau efek yang seakan-akan di belakang itu nggak ada background ya. Usahakan produk dengan background itu agak ada space lah, atau agak ada jarak antara produk dan background. Dan semakin jauh dari background itu pasti semakin bagus. Itu sudah kita coba, semakin jauh produk dari backgroundnya, hasil yang kita potret itu akan semakin bagus. Oke, tadi ada pertanyaan, saya lihat dari Kak Dea Paranita ya, kalau di teras matahari langsung bisa nggak? Teras matahari langsung sebenarnya bisa-bisa aja. Yang penting jangan sampai ada shadow yang berlebih, gitu ya. Jangan sampai ada shadow yang berlebih. Shadow itu bayangan yang berlebih. Silahkan manfaatkan teras matahari dari teras itu untuk memberikan efek apa ya, cahayanya itu jangan terlalu gelap, jangan juga terlalu terang. Intinya seperti itu. Kenapa saya sarankan gunakan di jendela? Karena cahaya yang dari jendela besar ini itu langsung menyebar gitu. Jadi terdiffuse langsung. Jadi nggak ada yang benar-benar langsung nyorot gitu. Jadi produknya kelihatan semua, nggak ada yang tertutup, nggak ada yang seperti istilahnya backlight ya, istilahnya backlight. Mungkin teman-teman nanti ini terkait backlight itu bisa kita jelaskan lagi. Sehingga lanjut untuk hasil akhirnya untuk posisi produk ini bisa kita bilang seperti ini. Hasil akhir untuk produk yang kita akan potret itu seperti ini ya. Jadi dengan background yang kita usahakan tidak ada sudut, modelnya juga posisinya agak jauh, cahaya sudah enak. Nah, selanjutnya adalah cara motret dengan smartphone-nya itu kayak gimana ya? Cara motret dengan smartphone itu kayak gimana? Pertama saya menyadari bahwa ada banyak produk-produk smartphone di luar sana dengan tipe-tipe kamera yang berbeda-beda. Nah, kita bisa manfaatkan semua itu. Kita bisa manfaatkan kamera, lensa kamera dari HP kita itu kita harus
kenal, yang jelas intinya cuma satu. Lensa kamera itu ada focal length. Jadi namanya focal length itu cara ngambil kamera dari segi fokusnya ya. Itu istilahnya kayak gitu. Nah, kita manfaatkan dia sebagai buat menonjolkan produk yang akan kita tampilkan. Jadi perbandingannya kayak gini. Ada dua jenis lensa di kamera. Ada lensa normal itu biasanya lensa wide, kita sebutnya lensa normal ya. Lensa wide dengan lensa lensa teleskopik. Nah, untuk lensa wide atau lensa normal, biasanya ketika kita motret, silakan bisa dilihat di slide-nya, itu dari cara ngambilnya itu, kita bisa lihat bahwa tutup toples si produk ini, itu kelihatan kayak agak besar gitu kan. Nah, biar nggak kelihatan kayak ada distorsi, kita nyebutnya distorsi ya, biar kelihatan nggak kayak ada distorsi, kayak fotonya ini kok nggak sesuai aslinya, buat teman-teman yang punya lensa tele silakan gunakan lensa tele, cuma jika di smartphone-nya memang belum ada lensa tele, silakan tetap gunakan lensa wide, tapi suggestion saya, lensa normal atau lensa wide itu, suggestion saya, tolong jangan lakukan digital zooming. Karena apa? Memang gambarnya membesar. Dari digital zooming itu memang benar, gambarnya membesar. Cuma pixelnya itu malah mengecil. Jadi hasil foto dari yang kita ambil itu malah pecah sebenarnya. Mungkin seperti itu. Oke, saya akan mengambil contoh perbedaannya jika kita menggunakan lensa tele. Nah, jika dengan lensa tele, maka fotonya itu benar-benar real gitu. Produk yang ditampilkan, yang dilihat mata sama yang dilihat sama kamera HP, kamera smartphone kita, itu sama kayak gini. Nggak ada yang misalnya tutup toplesnya produknya itu malah agak melonjong ke atas kayak gitu. Jadi tetap saya stand out kepada teman-teman bahwa tidak masalah kalau misalnya HP-nya, smartphone-nya itu nggak ada lensa tele, silakan gunakan lensa normal seperti biasa, dengan catatan jangan lakukan digital zooming tadi. Mungkin seperti itu ya. Oke, selanjutnya setelah lensanya jelas, setelah kita udah dapat nih, oh enaknya pakai lensa ini. Kita lanjutkan di metering di produk. Metering di produk itu mungkin teman-teman sudah tahu, banyak lihat kok di TikTok, di Instagram kan. Ngeklik di produknya atau di fokus objeknya, itu namanya metering. Silahkan diklik di produk itu. Teman-teman juga bisa lihat bedanya. Bedanya diklik di produk dengan di background. Jika kita klik di background, maka gambar akan kelihatan lebih gelap. Gambar akan kelihatan lebih gelap, tapi ketika kita melakukan metering di produk, gambar akan kelihatan lebih menonjol, lebih stand out, dan itu yang kita butuhkan, gitu kan. Kita fokusnya ke produk yang akan kita tampilkan. Mungkin seperti itu. Buat gampangnya, teman-teman bisa lock. Jadi di produk itu silahkan diklik dulu, seperti contoh ya, di gambar ya. Kemudian ditahan, ngelock, fokus, ngelock juga cahaya, ngelock dengan background dan sebagainya. Oke, next. Yang kedua adalah kita lakukan styling. Kita pikirkan stylingnya selanjutnya kayak gimana nih. Nah, sebagai contoh di gambar yang saya tampilkan bahwa fokus cahaya yang kita punya itu kan dari samping kiri, dari jendela tadi kan. Nah, di sisi kanan itu banyak shadow, banyak bayangan. Nah, ini akan memberikan efek bahwa benar-benar dimensinya si produk ini tuh kelihatan gitu. Dimensi yang ingin kita tampilkan, produk ini benar-benar bulat dan itu kelihatan di foto, nggak ada distorsi dan sebagainya. Dan itu yang kita inginkan. Jadi foto yang kita ingin tampilkan itu kelihatannya nggak flat, nggak datar, nggak membosankan gitulah. Oke, silakan next. Kemudian hindari untuk posisi yang memberi shadow atau menutup produk. Sebagai contoh di sini kan kita menggunakan dua produk tetap yang sama.
hindari memberi shadow karena posisi cahayanya itu kan dari kiri kan. Nah, ketika kita pindahkan yang kanan ini ke belakang, di sisi situ ada cahaya tuh, ada shadow tuh. Nah, yang di belakang itu, produk yang di belakang itu malah nggak kelihatan. Akhirnya itu nggak memberikan efek yang ini terhadap foto kita. Jadi hindari posisi yang memberi shadow atau menutup produk kita biar nggak kelihatan lebih lebih menonjol gitu buat ditampilkan di dunia digital. Oke, seperti itu. Next. Kemudian sebenarnya ada cara buat nggak kelihatan shadow-nya lagi. Jadi kita gunakan si reflektor tadi. Reflektor yang kita gunakan ini gampang juga, kita menggunakan kertas HVS putih karena background kita adalah putih, kita gunakan itu. Nah, dengan menggunakan kertas HVS putih, tentu saja hasil foto kita itu akan lebih stand out lagi, hasil foto kita itu akan lebih menonjol lagi, karena efek seamless-nya itu jadi lebih terasa gitu, lebih menyala si produknya dengan background polos putih ini. Jadi untuk foto katalog itu sangat catchy, sangat lucu lah buat dilihat dan diposting di Instagram khususnya. Oke, selanjutnya adalah untuk foto produk yang ingin kita tampilkan, rata-rata produk yang ada ya, yang ingin ditampilkan itu kan di depannya. Nah, gimana kalau misalnya yang foto produknya nggak di depan gitu. Jadi usahakan ngambil foto itu di eye level dari produk, jangan di eye levelnya kita. Karena apa? Kita ingin lebih menonjolkan produknya itu apa sih, produknya itu kayak gimana sih, ini apa sih. Jadi hasil yang didapat nantinya itu memberikan efek kepada orang yang ingin membeli. Wah, ini fotonya aja keren, gimana kalau beli barangnya, kayak gitu kan. Oke, next Mbak. Jadi usahakan mengambil di posisi eye level tadi sehingga hasilnya untuk taking shot sesi sebagai contohnya itu adalah seperti ini ya. Ini adalah dengan cahaya side light ya dari samping, kemudian kita ambil eye level, kemudian kita gunakan, ini untuk contohnya ini kita gunakan lensa tele, cuma nggak masalah nanti pakai lensa apa juga nggak masalah. Jadi hasil akhirnya itu seperti ini. Oke, mungkin itu untuk satu produk. Sekarang gimana dengan ada referensi lain nggak? Saya ingin menunjukkan referensi lain lagi. Silahkan next slide Kak. Referensi lain ini adalah misalnya foto parfum nih. Nah, gimana dengan tetap melakukan cara yang tadi dengan metode yang sama. Terus silakan diperhatikan di videonya juga dengan side light juga, dengan background cahaya juga yang sama, dengan posisi kamera yang sama, itu mungkin seperti ini. Untuk produk yang ingin kita tampilkan di depan, yang ada di depan dari produk itu, posisinya seperti ini. Nah, ada kondisi di mana foto produk kita itu, di depannya itu kayak flat aja gitu, warnanya hitam. Tapi yang lebih menarik, ternyata di sampingnya itu ada yang warna yang bisa kita jadikan objek tersendiri. Jadi lebih berwarna. Nah, itu di next slide. Di next slide bisa kita lihat bahwa vape mode yang ada, ternyata di sampingnya ini, itu lebih kelihatan ini ya, lebih kelihatan menyenangkan untuk diambil. Lebih kelihatan menyenangkan untuk diambil dibanding foto produknya itu yang lurus langsung kayak dua produk yang tadi ya. Jadi silakan pikirkan konsep dan style yang berbeda dari masing-masing foto yang kita ambil. Jadi
silahkan eksplorasi. Kira-kira diambil dari sudut ini gimana? Diambil dari sudut misalnya dari atas atau dari sudut 45 derajat atau dari sudut 90 derajat. Silahkan lakukan eksplorasi lebih terhadap itu. Yang jelas, teman-teman mengerti bahwa fotografi itu adalah sebenarnya modifikasi cahaya. Jadi gimana kita nangkap cahaya yang masuk, kita olah ke dalam kamera, lensa kita, ke kamera HP kita, dan kita olah, kita edit, terus kita tunjukkan ke platform digital yang akan kita gunakan tadi. Oke, next slide. Kemudian selanjutnya, setelah saya berikan contoh cara ngambilnya, produknya juga saya berikan contoh, ada 3 ya, ada 3 contoh produk. Sesi selanjutnya adalah bagaimana cara ngeditnya nih. Ngedit dengan software khusus di HP ya, kita gunakan HP tetap di HP buat ngeditnya. Saya ingin menjelaskan secara simple saja, secara gampang saja. Yang penting selama hasil yang kita gunakan itu foto yang kita dapat produknya bagus, produknya benar, backgroundnya bersih, pencahayaannya benar, itu nggak masalah. Kita nggak usah ngedit yang mesti ada kayak refleksi gini, refleksi gitu, itu nggak usah. Saya akan menjelaskan sesimpel mungkin, karena yang ingin kita dapatkan adalah gimana caranya membuat foto produk yang menarik tanpa ada keribetan dalam hal itu gitu. Oke, next slide. Saya menggunakan Adobe Lightroom Mobile. Nah, mungkin beberapa teman-teman itu pasti ada lah yang biasa pakai ini, cuma teman-teman yang lain juga biasa pakai aplikasi yang lain juga, itu nggak masalah. Yang jelas basicnya adalah Adobe Lightroom Mobile yang akan saya tunjukkan caranya ini bisa juga digunakan di aplikasi yang lain, atau secara langsung bisa lewat Instagram juga sebenarnya bisa, karena di Instagram ada fitur itu gitu. Jadi saya hanya menjelaskan foto di lighting, editing di lighting dengan editing sedikit di coloring. Ya, oke. Langsung masuk ke editingnya saja. Next slide. Nah, hasil foto sudah kita dapat dengan background bagus, background bersih, cahaya juga sudah enak. Pokoknya produk hasil foto yang kita dapat itu stand out lah, produknya menonjol. Sekarang kita masukkan ke Adobe Lightroom Mobile ya fotonya. Next slide. Yang pertama yang kita edit, kita main di lighting dulu. Silahkan exposure-nya dinaikkan. Kenapa exposure-nya dinaikkan? Biar cahayanya itu agak naik sedikit. Soalnya gambar yang ditangkap dari kamera tadi sebagai contoh tadi, itu agak gelap ya. Jadi kita tambah sedikit saja ke atas, biar lebih naik lagi warna putihnya. Kemudian next slide, selanjutnya adalah, oke, ada pertanyaan dari Kak Eva tadi sebelum lanjut ya. Adobe Lightroom Mobile bisa di-download di Play Store juga. Silakan di-download di Play Store juga, dan itu free, dan bayarnya cuma untuk menggunakan fitur yang saya jelaskan ini itu masih dalam tahapan free. Jadi nggak masalah, silahkan digunakan di Android juga. Oke, lanjut. Kontras, iya salah. Kontras, silakan ditambahkan kontras. Karena apa? Kontras akan memberikan perbedaan warna hitam, warna putih dengan warna yang lain. Jadi kenapa saya sengaja menaikkan kontras? Kenapa kami sengaja menaikkan kontrasnya itu? Biar produknya lebih stand out lagi. Oke. Setelah exposure kontras kita naikkan, lanjut kita main di white dan black-nya. White-nya dinaikkan, di slide ke kanan ya, dinaikkan itu maksudnya kalau diturunkan itu di slide ke kiri di Lightroom itu, di white-nya dinaikkan, tapi khusus untuk white ini karena background kita itu kan putih tuh, jadi jangan terlalu over naikin warna white-nya, takutnya malah warna white-nya yang terlalu tinggi, fotonya jadi nggak menonjol lagi, kayak gitu kan. Oke, kemudian black-nya silahkan diturunkan,
Grade-nya diturunkan itu kita harapannya memberi efek dimensi yang lebih kepada foto ini. Kemudian next slide, kita masuk ke saturasi. Nah, ini coloring, saya sarankan silahkan manfaatkan saja saturasi ini sebaik mungkin. Silahkan dinaikkan sedikit. Nah, perbedaannya bisa dilihat di slide, bahwa setelah kita nambahkan saturasi, hasil fotonya itu jadi lebih ini warnanya. Warna merahnya lebih berwarna, warna hijaunya lebih berwarna, dan warna-warna lainnya itu jadi lebih naik gitu. Jadi untuk kita post di Instagram, itu sangat catchy, sangat enak buat dilihat mata gitu. Oke, setelah editing ini selesai, next slide, kita lanjutkan ke save to device, ekspor ke HP kita. Silakan buka di galeri phone, galeri kameranya, foto hasil editing kita itu akan langsung masuk di situ. Kemudian next slide adalah hasil akhir setelah kita edit, setelah diedit di Adobe Lightroom tadi. Nah, di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa itu sebelum kita edit ya, sebelum kita edit, dan di sebelah kanan setelah kita edit. Sangat kontras sekali kan perbedaannya. Jadi intinya editing dengan Adobe Lightroom, dengan Snapseed misalnya, atau aplikasi-aplikasi lainnya, atau langsung menggunakan dari aplikasi Instagramnya sendiri, itu nggak masalah. Yang jelas, silakan mengerti lighting dan saturasi warna, intinya di situ sih kalau untuk foto produk. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Oke, next. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja yang saya bisa berikan contoh terkait foto produk hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan ya. Terima kasih banyak sudah bergabung. Semoga apa yang saya sampaikan itu kita bisa sama-sama ngambil manfaatnya. Oke, saya kembalikan ke Kak Anissa. Baik, terima kasih Kak Jul atas sharingnya hari ini. Wow, dapet tips and trick banyak banget sih. Itu gak mudah ya, mudah banget dilakukan di rumah sendiri-sendiri. Tinggal cari kaca yang besar gitu, jadi tinggal bisa menghasilkan foto produk yang catchy gitu ya. Tapi Kak Jul, ini teman-teman banyak banget yang udah bertanya, jadi boleh kali ya mengajukan banyak pertanyaan banyak ya, karena kita masih punya waktu sekitar 15-20 menit, jadi kita akan tanya jawab aja. Jadi teman-teman kalau masih mau bertanya silahkan di kolom chat, jadi kita bakal bacain dari atas dulu. Oke, tadi ada dari Kak Turobu. Kalau nggak ada jendela besar depan pintu, bisakah Kak? Gimana nih? Sorry. Ya. Jadi pertanyaannya, kalau nggak ada jendela besar di depan pintu, bisa apa ya? Jawabannya adalah bisa banget, tentu dong, bisa banget. Yang jelas, intinya adalah kita memanfaatkan cahaya matahari ini sebagai sumber cahaya, dan cahaya ini diarahkan, arahnya itu ke produk yang akan kita foto. Jadi silakan perhatikan aja itu arah cahaya mataharinya ini lagi kemana nih, karena kan cahaya matahari pagi, cahaya matahari siang, sama cahaya matahari sore itu kan beda tuh. Jadi diusahakan diperhatikan saja arah cahayanya itu dari mana. Nah, silahkan disesuaikan dengan backgroundnya, dengan produknya tadi. Mungkin seperti itu ya secara simpelnya. Oke, karena tadi ngomongin masalah cahaya jam ya Kak, jamnya cahaya. Kalau dari Kak Zul, cahaya favorit kali ya mungkin karena sepengalaman Kak Zul gitu. Kalau orang-orang bilangnya golden hour. Itu jam berapa Kak Zul? Sepakat, saya juga sangat suka dengan cahaya pagi dan cahaya sore. Karena apa? Apalagi untuk kamera-kamera yang bisa nangkap profile ya. Profile itu gambar yang ditangkap dari kamera itu ya as flat as yang bisa dilihat mata gitu. Nah, nanti ketika diedit itu hasilnya akan beda.
dengan ngambil di golden hour tadi, cahaya matahari pagi dengan cahaya matahari sore, dibandingkan dengan cahaya matahari siang. Karena kita bisa bayangkan kan, cahaya matahari pada saat siang itu pas di atas kepala kita tuh. Jadi gambar yang kita dapat itu otomatis shadow-nya nggak ada. Sedangkan kita mau memanfaatkan shadow itu atau bayangan itu. Jadi lebih enak pagi atau sore lah. Ya kalau dari jamnya, untuk pagi saya sarankan jam 7, jam 8 enak. Jamnya mataharinya. Kalau sore jangan terlalu gelap. Kalau bisa jam 4 setengah 5-an gitu loh. Biasanya sih. Baik, berarti jam 7, jam 8 sampai tadi setengah 4 sampai setengah 5 kali ya, Kak? Ya, kayak gitu, kayak gitu. Oke, thank you Kak Jul. Langsung ya next pertanyaan nih dari teman-teman semua. Dari Kak Sri Novita. Kalau untuk foto yang objeknya kertas, kadang suka bias fotonya, Kak. Ada saran nggak? Kalau, pertanyaan dari Sri Novita ya. Kalau untuk foto yang objeknya kertas, kadang suka bias fotonya, Kak. Ada saran nggak? Nah, ini yang saya jelasin tadi. Jadi dengan background foto kertas putih, silahkan benar-benar dimengerti bahwa shadow yang dibentuk dari warna putih itu akan menonjol ketika sumber cahayanya itu nggak langsung klep gitu, nggak langsung ke objek. Jadi silakan dimanfaatkan sedemikian mungkin posisinya, dimodifikasi sedemikian mungkin posisinya, posisi dari si objek atau si kertas putih itu ya. Jangan sampai langsung fokus ke kertasnya sumber cahayanya, karena di situ yang akan menampilkan bias, di situ yang akan menampilkan backlight misalnya kan, di situ akan menampilkan refleksi. Nah, sebagai tambahan bisa kita gunakan lagi reflektor lain. Contoh yang saya tunjukkan tadi itu bisa digunakan lagi tambahan kertas putih. Nah, dengan adanya reflektor ini otomatis cahayanya itu akan lebih, istilahnya kalau ditangkap di kamera itu saling mantul-mantul gitu lah. Saling mantul-mantul, ditangkap kamera jadinya gambarnya terang dan enak buat dilihat mata lah kayak gitu. Oke. Terima kasih Kak Jul. Iya. Nah, ini langsung aja ya karena banyak Kak, ada 2000 pertanyaan. Parah. Wah, terima kasih nih, berarti antusiasme teman-teman ini sangat ini ya. Iya, seneng banget aku bacanya juga. Nih kata Kak Robins, lensa tele sebelah mana sih Kak? Lensa tele di HP nih, ada banyak yang bingung. Oh iya, jadi gimana ya ngejelasinnya? Jadi lensa tele itu sebenarnya di smartphone yang ada di pasaran ya, lensa tele itu sebenarnya lensa yang ketika kita ngezoom out, istilahnya digital zooming ya, ketika kita ngezoom out, itu seakan-akan dia ganti kamera gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa saya kasih contoh kali ya, langsung di HP ya. Boleh Kak. Semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak? Nggak ya? Kelihatan ya? Coba deketan lagi Kak. Iya, mungkin pernah lihat ada 1 kali, 0,5 kali, atau 2,5 kali, 3 kali di kamera HP-nya itu. Nah, yang teman-teman bisa perhatikan adalah bahwa dari 1 kali, terus teman-teman zoom in ya, diperbesar, dan tiba-tiba kok ngeblank dulu baru kelihatan lagi, kayak hitam dulu baru kelihatan lagi. Nah, berarti dia tuh lagi gak ganti lensa HP-nya. Jadi nggak semua HP sih sebenarnya punya lensa tele. Cuma kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa silakan manfaatkan lensa dari HP-nya itu sedemikian rupa dengan catatan tadi, jangan lakukan digital zooming. Ini HP-nya didekatkan saja ke produknya kayak gitu. Berarti jangan gini-gini ya Kak, biasanya gini-gini tuh kita. Iya, betul. Berarti harusnya gini nih, deketin gitu ya. Iya, deketin aja ke produknya, kayak gitu. Oke Kak, siap. Lanjutlah dari pertanyaan dari Kak Iren, ini eye level maksudnya gimana ya Kak? Eye level itu yang semana Kak?
Oh iya. Jadi eye level. Eye level itu maksudnya ya secara harfiah ya itu level dari mata gitu. Yang jadi fokus objeknya kita atau fokus ngambilnya kita produknya kita itu kan eye level dari produk. Otomatis produk itu sebagai pusat center atau gimana ya bahasanya? Ya, center lah, center point lah kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman agak ke atas gini ngambilnya, produknya di bawah tuh kan, kayak tadi contohnya, ke atas gini produknya. Berarti bukan di level mata dari produknya itu, tapi itu di level mata dari yang ngambil foto, bukan dari produknya. Nah, mungkin eye level itu penjelasannya singkatnya seperti itu. Cuma yang ingin saya tambahkan lagi bahwa untuk eye level ini yang di bawah itu sebenarnya ada namanya tersendiri, namanya frog eye. Jadi itu level yang dilihat oleh hewan-hewan kecil yang di bawah-bawah tuh. Contoh kayak frog eye tadi kan kayak katak, yang dilihat tikus misalnya, atau yang dilihat semut misalnya. Nah itu level-level itu yang saya maksud dengan eye level tadi. Mungkin seperti itu. Jadi menyesuaikan produknya ya, Ki? Oke, berarti menyesuaikan produknya aja ya, Kak, yang eye level tadi? Menyesuaikan produknya aja, silahkan. Kalau mau agak tinggi, silahkan diganti aja backgroundnya agak tinggi, tapi tetap di selevel dengan produknya kayak gimana. Oke. Terima kasih Kak Jul, lanjut. Ini masih ada 500 pertanyaan. Waduh. Tips Kak dari Kak Sri Novita, tipsnya Kak kalau foto objeknya makanan. Mungkin maksudnya makanan bukan yang produk kali ya? Iya. Benar makanan. Jadi dari websitenya weebly.com untuk foto produk itu sebenarnya kita udah dari weebly.com itu menyebutkan ada 4 jenis ya foto produk. Yang pertama foto makanan itu udah dia masuk di lifestyle fotografi. Kemudian yang kedua adalah yang saya jelaskan barusan itu adalah background polos, foto dengan background polos. Kemudian yang ketiga adalah ghost mannequin. Ghost mannequin ini mungkin bisa kita jelaskan lagi lebih itu. Cuma kalau mau di ini itu loh kayak yang foto baju ya kan, foto baju orang pakai baju tapi kita ngilangin mukanya, ngilangin kepalanya sama tangannya, jadi yang kelihatan cuma bajunya doang, padahal kalau pas kita ngambil foto itu ada yang make tuh baju kayak gitu, itu maksudnya ghost mannequin itu. Kemudian yang terakhir adalah fashion fotografi. Jadi untuk untuk kelas foto makanan ya, itu kan masuk di lifestyle fotografi. Itu cara ngambilnya agak beda lagi dan itu mungkin harus ini agak gimana ya? Mungkin waktunya nggak cukup ya. Ya, mungkin next lagi Kak kita bisa aja bikin Kaizen Talk lagi atau private class kalian kali ya. Kali aja teman-teman mau langsung private class gitu Kak, gimana sih bikin produk? Ntar ya, todong aja di Instagram Kaizen Room. Oke. Oke, tadi berarti makanan tadi ya Kak, udah dijelasin sedikit. Berarti tips and triknya nanti untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa ketemu lagi gitu ya. Iya. Oke. Nih Kak, ini ada yang unik banget nih Kak. Saran untuk objek fotonya kelinci, berarti makhluk hidup Kak, yang otomatis bergerak-gerak nih. Oke, untuk makhluk yang bergerak ya namanya itu shutter speed. Jadi kecepatan jepretnya itu agak kencang-kencang gitu. Yang gimana ya kalau pakai HP itu mungkin agak ribet gimana ya, soalnya kan shutter speed yang dipunya HP kita itu kan nggak nyampe seperti yang dimiliki kamera DSLR misalnya atau kamera-kamera fancy lainnya, kamera-kamera mewah lainnya. Jadi kalau untuk ngambil objek bergerak lewat smartphone, sebenarnya smartphone bisa,
Tapi yang agak mana ya bahasanya Kak Anissa ya, agak mehong-mehong gitu loh HP. Yang harus punya shutter speed yang tadi itu ya, bisa Iya, ngatur itu ya. fokusnya sampai ke sana baru bisa gitu. Jadi agak ribet kalau mau ngambil namanya tuh still moving foto, agak ribet lagi sih. Tapi kalau mungkin bisa ini kali ya Kak, burst kalau di HP. Bisa banget pakai burst. Cuma kelemahannya kalau ngambil burst, dia kan shutter speed per setahu saya itu di 0,5 milisecond ya, 0,5 milisecond itu setahu saya. Nah, setiap dia ngambil foto yang diambil itu kan istilahnya itu still life foto gitu. Itu pecah sebenarnya hasilnya. Oh. Jadi hasil yang akan kita dapatkan itu pikselnya itu malah kecil. Kalau kita menggunakan burst itu, jadi gimana? Saya sangat kalau bisa kalau mau ngambil foto kelinci sih, ya kita masih pakai kamera ini. Tapi kalau misalnya ada yang tertarik, mungkin kita bisa bahas lagi ya kayaknya ya. Kayaknya menarik. Iya boleh. Menarik ya, masalah shutter speed ya. Bagaimana caranya ngambil objek yang bergerak hanya dengan menggunakan foto smartphone, kamera smartphone. Asik. Menarik kan? Gimana teman-teman, mau ada kelas lagi yang ada membahas tentang gimana objek bergerak? Karena ya pasti tingkat kesulitannya semakin tinggi gitu. Oke, ini mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya Kak. Karena waktu kita sudah mepet. Ya, nah ini sekarang nih dari Belvi Rizky. Kebetulan aku juga punya produk fashion. Tadi Kak nggak apa-apa nih. Cara dan tips untuk fashion pakaian bagaimana Kak? Karena tadi udah sempat disinggung dikit. Boleh Kak beberapa tips deh. Oke. Dari pakaian karena sekalian ada yang nanya nih. Oke. Jadi mungkin simple saja ya seperti yang saya jelaskan tadi. Jenis foto produk itu untuk fashion sendiri atau foto sendiri ada 2 cara kan. Yang pertama dengan manekin, ghost manekin tadi, atau kita menggunakan model atau kita nyebutnya fashion fotografi ya. Nah, tips dan triknya sebenarnya intinya dari konsep. Foto produk baju yang ingin kita tampilkan itu seperti apa sih konsepnya. Jadi ketika konsepnya menarik, ketika konsepnya menyenangkan, kita benar-benar pikirin ekstra, produk bajunya kita itu kita ingin tampilkan itu lebih ke arah dia dipakainya siapa. Misalnya yang mau pakai itu siapa sih? Yang mau gunakan itu siapa sih? Jadi intinya sebenarnya dari konsep. Nah, terus yang kedua saran saya untuk foto baju ya. Ya pakaian. Lebih fashion. menyenangkan untuk melakukan foto produk itu di outdoor. Untuk baju. Lebih menyenangkan untuk melakukan foto produk di outdoor. Karena apa? Di luar sana itu kita bisa explore lebih. Jadi misalnya jangan terbatas hanya di foto indoor saja, karena kan kebanyakan saya lihat foto-foto produk baju buat teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu UMKM semua, saya lihat kan foto katalog di indoor saja. Cuma teman-teman sebenarnya bisa melakukan konsep lain. Nah, konsep lainnya itu bisa dilakukan dengan di ruang luar. Jadi modelnya tetap foto katalog, yang disampaikan itu adalah foto katalog baju, cuma cara ngambilnya agak beda sedikit. Mungkin seperti bisa kali ya Kak, dibahas nanti. Ya. Lainnya kayak tadi nih kan, kalau ini foto katalog gitu kan. Iya. Yang indoor ini kan nanti mungkin aja bisa fashion, bisa yang tadi makanan. Betul. Kelas lagi. Iya. Oke. Nih Kak, pertanyaan terakhir nih, karena udah 5-7 3 menit lagi, nggak apa-apa terakhir nih Kak.
kalau misalnya objeknya dominan putih, misalnya tas nih Kak berwarna putih, backgroundnya diganti warna apa ya Kak? Oke, itu pertanyaan yang sangat menyenangkan itu. Kak jangan lama-lama, ini udah 58. Oke, bagaimana dengan foto produknya itu warnanya putih, misalnya tas putih ya contohnya. Tas putih kita pakai background apa enaknya? Nah, ada beberapa styling komposisi yang bisa kita gunakan. Styling komposisi ini mungkin teman-teman nangkapnya dia itu masuk kategori minimalis, dia itu masuk kategori lifestyle, atau dia masuk kategori apa. Jadi kembali lagi sebenarnya konsep fotonya itu apa gitu. Jadi konsep foto itu apa yang ingin kita sampaikan melalui foto. Ketika orang ngelihat foto itu, oh kayak seakan-akan fotonya itu berbicara gitu. Tolong beli saya, tolong beli saya, kayak gitu. Nah, gimana dengan produk warna putih? Kalau mau main di minimalis, silakan gunakan produk di backgroundnya itu hitam misalnya, atau putih cocoknya itu dengan abu-abu misalnya. Itu sebagai contoh saja ya. Itu sebagai contoh saja. Yang jelas apa? Yang jelas yang dimengerti adalah, yang harus kita pahami semua adalah, yang ingin kita stand out, yang ingin kita tonjolkan dari foto kita adalah produk itu sendiri. Yang jelas itu dulu. Ya, jadi mau dia backgroundnya apa, yang jelas warnanya nggak terlalu kontras perbedaannya ya, itu nggak masalah sih. Oke, berarti sesuaikan tema lagi ya Kak. Kalau misalnya minimalis ya mungkin tadi bisa pakai warna-warna yang seperti abu-abu, hitam, coklat muda gitu ya Kak. Iya, betul. Oke. Kalau masih ada teman-teman pertanyaan lainnya atau masih penasaran, boleh banget langsung serbu Kak Zul di Instagram kali ya Kak. Oke, betul. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lagi lebih lanjut, atau bisa menghubungin saya di Instagram di @nyuull. Nyul. Okay. Nyul, Kak Nyul. Oke. Atau boleh banget langsung. Oke. Atau boleh banget langsung DM Instagram Kaizen Room untuk tanya-tanya atau nodong kita dengan kelas lainnya, atau langsung Kak bikin aja dong private class gitu, atau nanti mungkin banget kita bakal ngadain private class lagi tentang fotografi dengan hanya menggunakan smartphone. Jadi stay tune aja di semua sosial media Kaizen Room. Nah ini juga tadi udah di-share sama teman aku untuk mengisi absensi, jadi jangan lupa untuk mengisi absensinya, karena kalau misalnya nggak ngisi nanti sertifikatnya nggak bingung kita bagiannya gimana ya kan, karena nggak ada email kalian gitu teman-teman semua. Jadi jangan lupa juga untuk follow terus ngikutin sosial media Kaizen Room, karena pasti bakal ada kelas-kelas menarik lainnya, dan mungkin aja kita bakal mengadakan private class lagi. Yeay, bersama Kak Jo boleh ya. Oke, karena sudah di penghujung acara, sudah 1 jam berlalu. Terima kasih banyak Kak Jul untuk sharing hari ini. Oke, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini ada manfaatnya ya, bisa kita terapkan langsung di rumah gitu. Ya, amin. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti Kaizen Talk hari ini. Dan semoga seperti yang tadi Kak Zo bilang, semoga bermanfaat dan kita bisa bertemu di Kaizen Talk selanjutnya. Tapi tak lupa kita foto dulu dong. Jadi boleh banget nyalain kameranya, kita dokumentasi bareng. Jangan lupa untuk lihat dokumentasinya nanti di Instagram Kaizen Room. Jangan lupa di like, di share juga. Oke? Jadi boleh yuk. Aku tungguin nih. Oke, halo Kak Jolanda, halo Kak Tio, halo Kak Nurhayati, halo Kak Gusti, halo Kak Aris, halo Kak Abdul. Senang sekali bertemu kakak semua. Aku nggak bisa sebutin satu-satu ya, tapi serasa pengen sih. Jadi boleh yuk kita gaya 1, 2, 3. Lagi. 1, 2,
3. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak. Sejam ini sudah berada di Kaizen Talk hari ini. Semoga kita bisa dengan Kaizen Talk lainnya. Jangan lupa isi absen yang masih mumpung masih di sini, jangan lupa isi absen. Semoga kita bisa sharing-sharing lagi dengan hal-hal yang menarik lainnya. Jadi sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya. Bye-bye. Terima kasih ya teman-teman. Terima Have a kasih. good day. Makasih Kak Zul dan Kanisa. Dadah. Iya, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sampai ketemu di Kaizen Talk berikutnya. Terima kasih. Dah. Terima kasih. Ya, tadi diingetin kembali sama tim saya yang mau sertifikat, mau rekaman, jangan lupa isi absen. Jadi sebelum live, absen dulu, oke? Oke. Oke. Jadi teman-teman boleh silakan live atau masih betah di sini.